Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 5 Juli 2025, Pekan Biasa ke-13. Peringatan Antonius Maria Zakaria, Hari Sabtu Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 27, ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 29. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saut Esau, "Ya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub. Kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 9, ayat 14 sampai dengan ayat 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata,
"Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitupun anggur yang baru tidak dituangkan ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituangkan ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Iska menua dan penglihatannya memudar. Dalam kondisi itu ia ingin memberi berkat kesulungannya kepada Esau. Sayangnya rencana itu terdengar oleh Ribka, istrinya, yang menginginkan agar berkat itu diterima oleh Yakub. Bekerja sama dengan Ribka, ibunya, akhirnya Yakub dapat menerima berkat anak sulung yang seharusnya untuk Esau. Meskipun cara yang dilakukan Yakub tidak sah, kita dapat belajar bagaimana dia dapat gigih dan tekun untuk mendapatkan berkat itu. Di sini kita melihat bahwa Allah secara bebas memberikan berkat-Nya bagi siapapun saja yang pantas di hadapannya. Berkat-Nya mengatasi segala kelemahan manusiawi kita. Maka hidup pantas di hadapan Allah menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan berkat-Nya. Hidup pantas berarti menjadikan hidup kita berkualitas, selaras dengan rencana dan kehendak Allah. Hidup berkualitas yang dikehendaki Allah adalah hidup baru dengan semangat baru dalam iman kepada Allah. Sebagaimana anggur baru selayaknya dituangkan ke dalam kantong yang baru. Marilah kita meninggalkan tradisi dan kebiasaan yang lama guna mempersiapkan diri menjadi wadah untuk menerima berkat baru dari Tuhan dan menjadikan hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami agar berani meninggalkan tradisi, kebiasaan, dan tingkah laku kami yang lama dengan cara hidup yang baru, penuh berkat dan harapan baru dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.